I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing bitches up a line, and you know. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya atas nama Dista Putri dengan NIM 22114020, kelas 5A PG PAUD, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, di sini saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya yang dimana berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar Anak melalui Kegiatan Lompat Tali pada Kelompok B di usia 5-6 tahun, Kota Kendari, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga. Baik, langsung saja bab 1 pendahuluan, di mana ada latar belakang. Tuhan menciptakan manusia dengan segala kekurangan dan kelebihannya, serta memiliki kemampuan yang berbeda untuk mencapai hasil yang lebih baik. Setiap orang selalu berusaha agar kehidupan mereka juga lebih baik. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tubuh anak. Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Pendidikan yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah anak diajarkan mengenai norma keterampilan-keterampilan sejak usia dini, bahkan ketika anak berada dalam kandungan. Nah, pendidikan anak usia dini juga merupakan salah satu pendidikan yang diterapkan sejak anak di dalam kandungan sampai lahir. Jadi, anak usia dini merupakan anak yang berusia antara 0 sampai 6 tahun yang menurut Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini adalah anak usia 0 sampai 6 tahun, baik yang terlayani maupun yang tidak terlayani di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Bambang Sujiono berpendapat bahwa motorik anak merupakan semua gerakan yang mungkin dapat dilakukan oleh seluruh tubuh. Perkembangan motorik anak usia dini berhubungan dengan perkembangan motorik anak dan berhubungan dengan kemampuan gerak anak. Kemampuan motorik anak ini dapat dilihat dari berbagai gerakan dan permainan yang dilakukan setiap hari. Masa kemampuan motorik anak usia dini terkait erat dengan aktivitas yang dilakukan anak. Nah, anak yang banyak melakukan aktivitas fisik, kemampuan motorik kasarnya akan berkembang dengan baik. Pertumbuhan anak juga akan optimal. Motorik kasar melibatkan otot-otot besar yang bekerja seperti saat anak sedang berjalan berjinjit, melompat, dan berlari. Kemudian bagian B, rumusan masalah, di mana berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu di mana bagaimana upaya meningkatkan kemampuan motorik kasar anak melalui kegiatan lompat tali pada anak kelompok B di TK Aulia Perit, Kota Kendari. Kemudian definisi operasional, di mana yang pertama itu kemampuan motorik kasar anak, di mana kemampuan motorik kasar ini adalah suatu proses yang terjadi pada setiap diri anak yang dilakukan secara refleks berupa gerakan-gerakan dari otot-otot besar anak yang bekerja. Kemampuan motorik kasar ini akan berkembang sesuai dengan peningkatan kemampuan usia anak. Motorik kasar anak akan berkembang dengan baik apabila anak tersebut diberikan stimulasi untuk melakukan gerakan-gerakan yang aktif. Kemudian yang kedua itu lompat tali, di mana lompat tali ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan melompat pada seutas tali yang terbuat dari karet yang dirangkai panjang dengan ketinggian 20 cm tanpa menyentuh tali. Nah, kegiatan lompat tali tersebut dilakukan oleh anak usia 5-6 tahun dengan pengelompokan anak dijadikan menjadi 2 kelompok dan pemegang ujung tali digantikan dengan tali diikatkan pada kaki-kaki kursi atau pada tiang. Kemudian bab 2, di mana ada kajian pustaka. Nah, di mana sini bagian A, kemampuan fisik motorik anak usia dini.
hakikat fisik dan motorik anak usia dini. Nah, dalam perkembangan aspek fisik, anak berkaitan erat dengan aktivitas yang dilakukan anak sehari-hari melalui gerakan-gerakan yang dilakukan anak. Nah, menurut Mansur 2005, pada anak usia dini, pertumbuhan vertikal fisik anak pada umumnya tumbuh lebih menonjol dibandingkan pertumbuhan horizontal. Nah, keterampilan-keterampilan yang menggunakan otot tangan dan kaki sudah mulai berfungsi. Pertumbuhan fisik anak usia dini ini adalah pertumbuhan otak dan sistem saraf. Perkembangan fisik anak usia dini meliputi motorik kasar dan motorik halus. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan motorik anak usia dini. Yang pertama itu faktor dari dalam diri, di mana arah perkembangan konsep dari arah perkembangan itu sendiri bersifat kumulatif dan terarah. Nah, hal ini pertama kali dikemukakan oleh Geisel 1954 sebagai penjelasan dari peningkatan koordinasi dan pengendalian motorik atau gerak sebagai fungsi dari berfungsinya sistem saraf. Dan yang kedua itu ada faktor lingkungan, di mana beberapa tahun lalu seseorang ahli memikirkan dan fokus pada penelitian pengaruh tingkah laku pengasuhan selama masa kecil dan anak usia dini yang berpengaruh pada akibat fungsi anak. Nah, karena terjadi perbedaan yang besar terhadap jangka waktu, ketergantungan, keberagaman faktor terhadap pengaruh pengasuh perkembangan yang akan datang. Kemudian itu yang terakhir faktor fisik, nah, di mana kemampuan motorik anak ini tidak berproses bebas. Hal ini karena tidak hanya berdasarkan faktor biologi terhadap pengaruh kondisi lingkungan dan tuntutan fisik. Interaksi keduanya, faktor lingkungan dan biologi, tentu termodifikasi dari perkembangan motorik selama anak masih kecil. Nah, anak usia dini atau remaja dan dewasa, umur kelahiran tidak normal, makan tidak teratur, tingkat kesehatan jasmani, dan faktor biomekanikal atau seperti perubahan psikologi dengan lanjut usia dan pilihan gaya hidup. Semua berpengaruh pada proses kehidupan yang panjang dan perkembangan motorik. Kemudian ada penelitian relevan, di mana pada penelitian tersebut kegiatan motorik ini yang akan menggunakan kekuatan kaki mengacu pada komponen keseimbangan, kekuatan, dan kelincahan anak usia dini. Kemudian bab 3, metodologi penelitian, di mana yang pertama itu jenis penelitian. Nah, penelitian ini termasuk dalam penelitian tindakan kelas, karena penelitian tindakan kelas ini merupakan proses investigasi terkendali untuk menemukan dan memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Nah, proses pemecahan masalah tersebut dilakukan secara bersiklus dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil pembelajaran di kelas tertentu. Nah, penelitian ini termasuk penelitian secara kolaborasi apabila dilihat dari teknik pengumpulan data. Kemudian bagian B, di mana ada subjek penelitian. Nah, subjek penelitian pada penelitian ini adalah anak usia 5-6 tahun di TK Aulia Perip, berjumlah anak keseluruhan adalah 14 anak yang terdiri dari 7 anak perempuan dan 7 anak laki-laki. Kemudian ada lokasi dan waktu penelitian, di mana lokasi penelitian ini bertempat di kelompok B, usia 5-6 tahun di TK Aulia Perip, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, padat. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan setelah disetujui pembimbing dalam ujian proposal ini. Kemudian prosedur penelitian, di mana penelitian ini dilakukan secara 2 siklus. Setiap satu siklus terdapat 4 tahapan, yaitu di mana ada tahap perencanaan, di mana perencanaan ini dilakukan oleh peneliti dengan guru kelas. Nah, kegiatan perencanaan dilakukan bersama guru kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut, seperti penyusunan RKH atau rencana kegiatan harian. Nah, menggunakan seperti yang sudah ada di sekolah agar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran lainnya. Dan yang kedua itu ada pelaksanaan tindakan, di mana kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RKH yang telah dibuat. Kemudian ketiga, tahap pengamatan observasi. Nah,
Selama proses tindakan dilakukan, tahap pengamatan ini mengamati hal-hal yang sudah disebutkan dalam pelaksanaan terhadap proses tindakan, hasil, dan situasi tindakan serta hambatan dalam tindakan. Kemudian tahap refleksi, di mana dilakukan untuk mengingat kembali tindakan yang telah dilakukan dan menganalisis data observasi pada kemampuan anak melakukan lompat tali. Kemudian faktor yang diteliti. Adapun faktor yang akan diamati dalam penelitian tindakan ini adalah sebagai berikut, yang dimana itu yang pertama, faktor anak, di mana memperhatikan aktivitas anak-anak di dalam kelas yang sedang mengikuti kegiatan pembelajaran dalam upaya meningkatkan kemampuan motorik kasar anak melalui lompat tali. Dan kemudian yang kedua itu faktor guru, di mana guru harus memastikan bahwa fasilitas dan peralatan yang ada digunakan dalam aktivitas lompat tali sesuai dengan ukuran dan tingkat keterampilan anak usia dini, misalnya panjang tali yang sesuai agar anak dapat melompat dengan nyaman, serta peralatan yang aman dan mudah digunakan. Dan yang kemudian itu yang ketiga, faktor sumber belajar, di mana melibatkan penilaian dan umpan balik terkait dengan kemampuan motorik kasar anak. Guru atau mengajar pada mengamati dan mencatat perkembangan anak dalam melompat tali, dan kemudian memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif untuk mendorong perkembangan mereka. Dan kemudian itu teknik pengumpulan data, di mana ada dua teknik ini. Yang pertama itu observasi dan dokumentasi. Kemudian ada teknik analisis data, di mana teknik analisis data pada penelitian tindakan kelas ini merupakan bukti adanya peningkatan atau perbaikan dari sebuah proses pembelajaran. Kemudian indikator keberhasilan, di mana ada dua, proses dan keberhasilan, di mana proses ini mendampingi anak dalam mempelajari teknik dasar lompat tali seperti memegang tali dengan kedua tangan dan melompat, mengajarkan anak untuk menghindari terjeret dengan ritme yang tepat untuk mempertahankan ketetapan gerakan saat melompat atau pada saat anak-anak melakukan lompatan tali. Dan kemudian itu yang kedua, keberhasilan, di mana sesuai dengan karakteristik penelitian tindakan kelas, keberhasilan tindakan ini ditandai dengan adanya perubahan ke arah perbaikan terkait dengan suasana pembelajaran maupun hasil belajar siswa. Nah, adapun tujuan pelaksanaan dalam penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan motorik kasar anak dengan kegiatan lompat tali pada kelompok B usia 5-6 tahun di TK Aulia Perip, Kota Kendari, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga. Nah, indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah meningkatnya kemampuan motorik kasar anak. Peningkatan motorik kasar ini khususnya kekuatan dan keseimbangan anak dapat dilihat dari 80% dari 12 anak kelompok dari 12 anak dari 14 anak kelompok B di TK Aulia Perip, Kota Kendari, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga menduduki kriteria baik. Baik, itulah tadi hasil presentasi perencanaan proposal saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.